Assalamualaikum semuanya, masih bersama dengan saya Panca Muhammad Yusuf. Pada video kali ini kita akan bahas tentang CSS size. Yang intinya CSS size itu bisa dibilang untuk mengatur ukuran suatu elemen ya teman-teman. Simpelnya seperti itu. Nah untuk mempraktekannya langsung ya, kita coba aja langsung buat filenya. Di sini misalkan saya buat file namanya size.html ya. Ya di sini saya masukkan teks dasar, HTML dasar ya. Tag dasar dari HTML, baru di sini saya langsung masukkan aja style. Ya, dimana di dalam style ini kita akan melakukan konfigurasi style kita nantinya. Intinya gini aja, saya akan buat paragraf ya, simpel aja, lorem misalkan 10 ya. Dan di sini saya kasih misalkan di sini saya kasih normal size. Ya, nah, normal size misalkan kayak gini ya. Nah, seperti biasa kita akan coba langsung run aja ya. Dan hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi gini, intinya CSS size itu ya, size untuk di CSS-nya itu untuk mengatur elemen kita mau seberapa lebar dan seberapa tinggi ya. Kayak gitu ya, teman-teman, intinya. Dan di sini misalkan saya masukkan ya, kita menggunakan kelas selector ya. Misalkan di sini width, sebelum kita nentuin width-nya, alangkah baiknya kita tentukan dulu warnanya ya, biar kelihatan. Di sini misalkan saya pakai blue violet ya, teman-teman. Kalau kita refresh, perhatikan ya, ukurannya jadi seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan di sini kita inspect ya, lebarnya itu menyesuaikan dengan ukuran halaman ya, teman-teman. Jadi ini namanya width 100% ya defaultnya. Tapi di sini kita bisa atur kok, teman-teman. Tenang gini. Misalkan widthnya saya nggak mau nih yang 100% kayak gitu. Misalkan saya tentuin aja 200 pixel misalkan kayak gitu ya. Kalau kita save, kita refresh. Nah, tuh teman-teman perhatikan. Ukurannya jadi seperti ini. Atau mungkin kita besarkan dikit ya, jadi 300 mungkin ya. 300 pixel. Nah, kayak gini ya. Jadi kita bisa mengatur ukuran dari si elemen ya. Di sini kita menggunakan tag P ya, tag paragraf. Dan kita bisa mengukur nih lebar dari si elemennya itu mau seberapa ya. Di sini kita gunakan 300 pixel. Dan bukan untuk lebar saja, kita bisa menentukan tingginya. Misalkan tingginya di sini saya pengen 300 pixel juga ya. Kalau kita save, kita refresh. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian menentukan width 300 dan height 300 ya jadinya seperti ini, jadinya kotak ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di dalam CSS size ya, kita mengenal ada istilahnya min ya. Jadi misalkan di sini kita coba ganti deh yang jangan yang min ya, yang max dulu deh. Sorry, di sini harusnya nih. Max size misalkan kayak gini ya. Ya, kita save, kita refresh dulu ya. Perhatikan ya. Di bawahnya sudah muncul dan di sini saya pengen max size. Di sini backgroundnya kita ganti aja ya, warnanya jangan violet tapi brown misalkan. Nah, sudah ya teman-teman. Di sini kita juga bisa menentukan maksimal dari ukuran lebar itu berapa. Misalkan gini, saya pengen tentuin max width 300 pixel, misalkan kayak gini ya. Kalau kita save, kita refresh, jangan 300 deh. Misalkan 400 ya. Biar beda sama yang atas ya. Nah, jadi seperti ini nih. Apa bedanya dengan yang normal size yang tadi ya, yang kita menggunakan width dan height seperti biasa? Bedanya gini, kalau seandainya, ini contoh saya inspect ya, inspect elemen misalkan, ini bisa dikecilin sih bisa. Jadi kalau kita kecilkan seperti ini teman-teman, tuh lihat, yang bawah itu jadinya bisa ini ya, bisa bergerak. Jadi bisa mengecil secara otomatis mengikuti ukuran si layarnya. Tapi kalau seandainya kita besarin, nah tuh teman-teman perhatikan ya, dia nggak akan tambah besar ya, dia maksimal di 400 pixel. Jadi selagi dia ukurannya di bawah 400 pixel, dia mengikuti ukuran dari layarnya. Anggap aja kita simulasikan layar ini adalah layar handphone ya. Jadi dia bisa mengikuti ukuran handphonenya seperti apa. Tapi kalau seandainya ukuran handphonenya misalkan lebih besar dari 400 pixel, dia akan berhenti teman-teman. Ya, contohnya seperti itu. Kalau yang di atas perhatikan ya. Kalau seandainya yang atas ini ya kalau kelihatannya sama ya. Tapi intinya teman-teman, yang atas ini kita mendefinisikannya secara fix. Jadi dia nggak bisa berubah ukurannya. Height-nya 300 pixel dan width-nya tetap 300 pixel ya teman-teman. Jadi kalau seandainya kalian buat nantinya untuk slashing design misalkan ya,
kalian bikin aplikasi portofolio misalkan, kalau kalian mendefinisikan seperti ini udah fix teman-teman. Jadi ukuran ini nggak bisa berubah, beda dengan menggunakan ukuran max ya. Kalau max, ya kalau seandainya ukuran layarnya lebih dari si value-nya, misalkan di sini 400 pixel, otomatis dia tidak akan bertambah besar ya. Jadi itu intinya antara max size dan yang normal size seperti ini ya. Dan ada lagi satu lagi, kalau seandainya ada max pasti ada min. Di sini kita coba misalkan buat namanya min size misalkan ya kayak gitu. Dan di sini saya langsung duplikat aja, di sini saya ganti dengan min ya. Kalau kita save ya, di sini kita kasih warna dulu misalkan background color ini ya, yang warna biru gitu. Kalau kita refresh hasilnya seperti yang tadi ya teman-teman. Kalau kita nggak mendefinisikan ukuran lebarnya, berarti dia akan mengikuti ukuran lebar yang saat ini ya, yaitu 100%. Jadi di sini kita akan coba menggunakan min width ya. Misalkan min width di sini 600 pixel misalkan kayak gitu ya. Kalau kita refresh, oke, nggak akan terjadi apa-apa. Coba kita tambahkan display inline block ya teman-teman. Nah, ini baru berubah ya. Kenapa harus kita tambahkan inline block? Intinya inline block itu kita membuat elemen yang lebarnya itu secara horizontal ya, ke kanan, ke kiri. Tapi kita bisa atur ukuran tinggi dan lebarnya teman-teman. Makanya itu kita menggunakan inline block. Tapi untuk pembahasan display ini sebenarnya ada lagi chapter yang terpisah. Nanti kita akan bahas deh di next ke depannya insya Allah ya. Yang pasti saat ini kita akan coba membahas tentang min width-nya ini ya. Oke, di sini min width 600 pixel. Bedanya apa dengan max size dan normal? Ini intinya kebalikan dari max size ya. Kalau min size ini, min width, itu tandanya kita mendeklarasikan ukuran minimal dari elemen yang terkait ya teman-teman. Dan di sini kita contoh menggunakan tag P ya, tag paragraf. Lalu kita definisikan lebar minimal itu adalah 600 pixel. Ya nanti ukuran elemen minimalnya adalah 600 pixel ya teman-teman. Kalau seandainya max size tadi kan ukuran maksimal lebarnya. Kalau min itu ukuran minimal lebarnya. Kurang lebih gitu ya teman-teman untuk pembahasan tentang CSS size. Oh ya, sebelumnya ini nggak hanya sebatas max width ya. Ini kita bisa gunakan untuk max height juga bisa. Dan kalau min width ini bisa kita gunakan untuk height juga ya. Jadi min height.